apa Abang membenahi PDAM ini? Hampir sama saja tata kelolanya sebenarnya. Kuncinya ada di perluas akses pasar, itu kualitas, kemudian kuantitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan berbincang-bincang dan bertanya kepada salah satu tokoh gitu yang ada di Bima, yang tentunya juga memiliki banyak pengalaman dalam dunia kerja profesional, karena sebelumnya beliau juga pernah bekerja di salah satu tambang yang ada di Indonesia, terus bekerja juga di salah satu bank di Indonesia ini. Nah, setelah kembali ke Bima, beliau bekerja di FIF, bahkan di situ pernah menjadi direkturnya, dan terakhir kemarin menjadi staf DPR RI. Nah, dan sekarang beliau diamanahi sebagai Direktur PDAM Bima. Oleh karena itu, beliau kita mintai apa gagasannya, apa konsepnya, bagaimana kemudian membangun Bima. Dan beliau ini adalah Muhammad Daud Akbar ST. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah. Kita langsung saja, Pak. Saya ingin bertanya kepada Abang, kira-kira bagaimana Abang membenahi PDAM ini? Oke, untuk kalau kita berbicara masalah pembenahan sebuah perusahaan, apalagi kondisi perusahaan yang begitu berdinamika seperti PDAM ini, tentu dibutuhkan strategi-strategi dengan dosis yang tepat sehingga pembenahan itu bisa segera mungkin untuk kita lakukan. Nah, kalau bicara pengalaman dalam dunia profesional, ya ada hal-hal yang hampir sama saja tata kelolanya sebenarnya sebuah perusahaan. Cuman yang membedakan itu jenis usahanya saja. Tapi kalau berbicara manajemen itu sama saja. Nah, hal yang paling urgent untuk segera mungkin kita benahi di PDAM ini adalah bicara dalam konteks manajerial. Jadi tata kelolanya yang harus sangat penting sekali untuk segera dibenahi. Jadi itu menurut saya. Jadi manajemen tata kelola, setelah itu baru kita bicara pengembangan usaha. Pertama penataan dalam hal internal, bagaimana kita bicara resource-nya, bagaimana kita berbicara manpower, manajemen sumber daya manusianya. Jadi PDAM ini kata kuncinya itu terletak pada jangkauan akses yang diperluas. Semakin luas jangkauan akses, maka pelanggan, maka masyarakat yang akan menikmati akses efisien akan semakin banyak secara volume, dan itulah nantinya akan mempercepat proses penyihatan kembali PDAM. Kan Abang sampaikan tadi bahwa yang perlu dibenahi dalam PDAM ini adalah yang berkaitan dengan manajerial, sistem pengelolaannya. Nah, kira-kira langkah atau strategi apa yang nanti akan diupayakan oleh Abang bersama dengan tim-tim ke bawahnya nanti, sehingga persoalan manajerial ini itu bisa kemudian dibenahi betul pada kepemimpinan Abang ke depannya. Oke. Jadi PDAM itu penyedia jasa ya, layanan akses air bersih, itu adalah kebutuhan dasar dan sangat vital sekali bagi masyarakat, dan itu sangat berkorelasi dengan kualitas hidup manusia, khususnya di Bima. Jadi ada beberapa langkah pembenahan yang paling urgent yang sudah dilakukan itu untuk mengukur seberapa besar
potensi pendapatan yang akan diperoleh oleh PDAM. Oleh karena itu penting, pertama-tama itu penting dilakukan validasi pelanggan, validasi jumlah pelanggan kita supaya kita mengetahui berapa potensi pemasukan. Kemudian rasionalisasi karyawan juga itu penting karena itu menyangkut manajemen sumber daya manusia kita. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, ya, harus pengelola perusahaan itu harus lebih profesional dan punya skill yang memang sangat dibutuhkan, terutama di skill-skill teknis ya. Karena kalau dalam hal perusahaan penyedia jasa atau layanan itu identik dengan kemampuan melayani. Ya, jadi itu bisa diukur dari kemampuan melayani. Jadi ada upskilling gitu kan untuk karyawan-karyawan kita sehingga keluhan-keluhan masyarakat penggunaan itu bisa segera tertanam. Terima kasih Bang, Abang barusan sampaikan apa yang harus dibenahi, lalu apa strategi atau langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menangani persoalan yang ada di PDAM ini. Nah berikut saya juga ingin tahu Bang, karena Abang maju ikut seleksi menjadi direktur PDAM Bima ini, punya motivasi, punya misi gitu, yang nanti itu bisa dijadikan satu inovasi tersendiri, terobosan sendiri gitu. Nah, kira-kira apa inovasi dan terobosan yang mau di flowkan gitu di PDAM ini nantinya gitu. Oke, jadi kita mulai dari kelembagaan PDAM ya. Jadi kalau hari ini sebagaimana kita ketahui tarik menarik kepentingan atau konflik interest di tubuh PDAM Bima ini sangat tinggi sekali antara kepentingan sebagaimana kita ketahui bahwa PDAM ini berada di dua wilayah regional yang memang punya kepentingan yang berbeda. Dan satu hal yang harus digarisbawahi bahwa layanan dasar itu atau kebutuhan akan air bersih ya, itu menjadi hal yang sangat vital sekali untuk segera ditemukan di beberapa musim atau memasuki musim kemarau itu Bima mengalami krisis air bersih. Itu fakta gitu. Betul. Sehingga ini yang harus kita dorong kinerja PDAM lebih optimal lagi dalam hal membuka akses layanan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karena itu, bicara kelembagaan, PDAM ini harus kita dorong menjadi PDAM regional untuk mengcover dua kepentingan daerah antara kota dan kabupaten. Ya, kalau PDAM ini ke depannya sudah secara kelembagaan sudah dibenahi dalam bentuk perunda atau bentuknya itu minimal akses kita akan lebih luas jangkauannya, misalnya akses permodalan dari investor dan sebagainya. Ya, karena itu nomenklaturnya perlu berubah. Nah, itu poin yang pertama bicara kelembagaan. Dan hal-hal yang inovatif yang perlu kita lakukan. Ada namanya diferensiasi produk ya. Iya. Kalau selama ini kita kayak penting juga itu. Ya. Kalau diferensiasi produk itu kita bisa keluar dari jenis produk yang lama yang hanya bicara layanan dasar untuk kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan masyarakat kita, kebutuhan dasar ya. Tapi kita lupa bahwa perkembangan zaman masyarakat sekarang itu tidak lagi langsung atau tidak lagi mempercaya baku langsung diminum. Jadi ada diferensiasi produk yang coba kita garap ke depannya dalam bentuk air mineral atau air mineral dalam kemasan. Nah, bagaimana potensinya? Potensi yang besar sekali. Banyak potensi-potensi air kita yang kualitasnya bagus seperti air Poimarai di Tambora, atau di Sate atau di mana. Masing-masing di daerah ini punya potensi untuk kita kelola produk itu, dan daripada air itu terbuang percuma ke laut tanpa nilai ekonomis, alangkah baiknya itu akan kita kelola dalam bentuk
produk air dalam kemasan yang tentu punya kualitas yang tinggi, dan itulah nanti akan potensial untuk mendatangkan atau memperoleh income atau revenue untuk meningkatkan profitability perusahaan. Nah, kemudian berbicara bisnis PDAM itu sebenarnya sangat simpel sekali. Iya ya. Jadi kata kuncinya ada di perluas akses pasar. Ya. Jadi semakin banyak masyarakat yang terlayani, ya, maka potensi revenue kan semakin tinggi. Betul. Ya. Kayaknya bicara volume, semakin banyak orang yang menggunakan jasa kita, ya, maka potensi pendapatan itu semakin meningkat dalam bentuk revenue. Sehingga PDAM ke depan bukan hanya berbicara layanan dasar, tapi juga ke depan kita berharap bahwa PDAM 5 ini bisa berkontribusi pada peningkatan PAD. Walaupun secara aturannya PDAM itu tidak terlalu dibebankan terhadap pendapatan daerah, atau dalam menjalankan operasinya fungsi sosialnya dalam PDAM itu lebih tinggi. Ya. Pertama, ini adalah amanat undang-undang ya, khususnya PDAM itu adalah amanat undang-undang. Negara berkewajiban untuk menyediakan layanan bersih untuk masyarakat. Itu amanat undang-undang. Jadi saya berkeyakinan dan sangat-sangat optimis sekali dalam beberapa tahun ke depan PDAM ini akan jauh lebih maju dengan prinsip layanan prima. PDAM ini akan, PDAM 5 ya khususnya, akan jauh lebih maju dan berkembang. Terutama saya optimis bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Yang penting semua bisa punya political will untuk menyelesaikan masalah itu, terutama isu yang ada di PDAM sekarang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada potensi isu lingkungan yang harus segera mungkin kita selesaikan. Tapi katanya selama kita punya nama itu, ya urus untuk menyelesaikan masalah itu, insya akan ada jalan untuk menyelesaikan itu. Oke Bang, ini luar biasa nih Bang. Kalau saya mendengar apa yang disampaikan Abang yang akan nanti dilakukan di PDAM nanti, dan ini terobosan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, terlepas dari perbaikan dan penyihatan kelembagaan, tapi juga ada gebrakan baru gitu, ingin membuat satu produk sendiri dalam air minum bentuk kemasan gitu. Ini selama ada PDAM belum ada ini. Ini luar biasa. Nah, dan cuman terakhir ini Bang, saya ingin bertanya yang berkaitan dengan kira-kira apa harapan Abang gitu di tubuh PDAM ini, di internal PDAM juga terhadap masyarakat dan lebih-lebih pemerintah, karena saya juga percaya bahwa segala sesuatu itu perlu ada kolaborasi gitu ya. Jadi kira-kira apa harapan dari beberapa aspek ini Bang? Ya. Jadi untuk akselerasi PDAM sendiri itu sangat dibutuhkan partisipasi aktif atau kolaborasi dari semua stakeholder, terutama pemerintah daerah kita yang memang punya domain di situ, mengintervensi ataupun kebutuhan untuk, tapi dalam konteks memajukan usaha dan terpenuhnya layanan dasar. Jadi untuk generasi muda juga, ya kita bisa juga berpartisipasi aktif dalam hal mengedukasi masyarakat kita bahwa kualitas air tanah kita itu sudah sangat tercemar dan sudah tidak layak konsumsi. Ya, jadi kita butuh partisipasi media untuk membantu kita mengedukasi masyarakat bahwa kedepannya PDAM akan menyediakan layanan air bersih yang berkualitas dan layak konsumsi. Karena pada prinsipnya di PDAM itu ada 4 ya yang harus terpenuhi. Ada 4K ya. Yang pertama itu kualitas,
kedua itu kuantitas, kemudian yang ketiga kontinuitasnya, kemudian yang keempat keterjangkauan. Artinya apa? Jadi masyarakat yang menggunakan layanan air bersih dari PDAM tidak merasa terbebani, karena harus PDAM itu fungsi sosial yang melekat dalam dirinya lebih tinggi. Oleh karena itu penting masyarakat kita mampu menjangkau layanan itu tidak terlalu membebani masyarakat. Jadi ada 4K. Pertama itu kualitas, kemudian kuantitasnya, kemudian kontinuitasnya, ya, keberlanjutannya, kemudian keterjangkauan. Ya. Jadi semua masyarakat dengan berbagai latar belakang ekonomi harus mampu menjangkau layanan PDAM ini. Jadi tidak hanya layanan PDAM ini tidak hanya dibutuhkan di masyarakat kelas atas, tapi semua masyarakat itu harus terlayani. Jadi itu artinya bahwa PDAM ini dibangun, didesarkan dan biar bisa berkembang dan maju ke depannya, itu tidak kemudian kita titik beratkan kepada internal PDAM begitu, ya. Tetapi butuh keterlibatan semua pihak itu, entahkah itu masyarakat, pemuda, gitu kan, media, gitu, lebih-lebih pemerintah, gitu. Nah, karena bahu membahu kerja sama gotong royong itu, ya, apa yang kemudian kita harapkan ke depan bisa tercapai secara efektif dan efisien, gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, bincang-bincang kita dengan abang direktur baru, gitu, PDAM Bima, gitu. Dan semoga apa yang menjadi saya boleh tambahkan satu. Oh iya. Ini silakan. Kualitas hidup manusia Bima. Jadi air itu kita tidak boleh menganggap ini hanya sekedar air atau air saja, gitu ya. Tidak boleh menyepelekan, karena konsekuensinya jangka panjang akibat konsumsi air yang tidak berkualitas itu sangat besar. Karena ini bicara kualitas hidup manusia Bima. Kita ada bicara ada korelasi terhadap stunting, karena tingkat kecerdasan manusia. Jadi ini kita berbicara kualitas hidup manusia Bima, betul ya. Jadi tidak boleh kita sepelekan. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak untuk kita benahi kualitas air kita, kemudian kita kembali ke substansi, kita lepaskan semua coba-coba kepentingan kita kembali ke substansi bahwa air ini adalah kebutuhan dasar manusia yang menyebut kualitas hidup manusia. Jadi kita harus kembali ke situ. Jadi saya berharap semua pihak bisa menahan diri, bisa mengedepankan kepentingan rakyat dibanding kepentingan kita pribadi. Karena ini bicara jangka panjang, ini bukan bicara efek yang sehari dua hari, gitu kan. Ini bicara efek jangka panjang, menyangkut kualitas hidup manusia. Oke. Terima kasih Bang. Ini juga poin yang sangat penting menjadi pesan dan harapan dari Abang Daud selaku direktur PDAM yang baru, dan kita secara bersama sudah mendengarkan apa yang menjadi gambaran umum yang berkaitan dengan PDAM, entahkah itu persoalannya, strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan nanti selama beliau menjalankan tugasnya, terus inovasi itu, terobosan yang mau juga nanti diflorkan di masa kerjanya nanti, lalu harapannya. Dan kami juga berharap gitu, apa yang menjadi niat baik ini, niat mulia ini bisa sama-sama kita emban, kita jalankan agar apa yang menjadi cita-cita bersama di PDAM ini bisa terwujud, gitu. Dan mungkin itu aja Abang, dan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi terima kasih. Amin. Kami akhiri, teman-teman sekalian, semoga ini menjadi
satu catatan penting buat kita memberikan masukan dan saran serta mengawal dan membantu PDAM ke depannya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.